Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Profesor Hari Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang, yang terhormat Bapak Dr. Jasminto selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang, yang terhormat Dr. Ibu Khairatul Idawati selaku Kaprodi Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana Universitas Hasyim Asy'ari sekaligus penemu metode pasti aksi literasi Hanifida, dan yang terhormat Bapak Dr. Hanifuddin. Dan yang saya sayangi, kedua orang tua saya yang selalu membanggakan saya dan selalu mendoakan saya dimanapun saya berada dan kapanpun waktu yang sudah terlaksana. Baik, perkenalkan, nama saya Azama Sita dari Prodi Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana Universitas Hasyim Asy'ari tahun 2023. Di sini saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya yang berjudul Biografi Kyai Haji Hasyim Asy'ari, yang terdapat tentang kapan beliau lahir, lalu bagaimana proses pendidikan beliau, apa saja peran Kyai Haji Hasyim Asy'ari, lalu karya-karya beliau, dan kapan wafat beliau. Yang pertama ialah kelahiran Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau dilahirkan di Jombang tanggal 14 Februari 1871. Beliau adalah putra ketiga dari 11 bersaudara. Ayah beliau yang bernama Kyai Haji Asy'ari dan ibu beliau yang bernama Nyai Halimah. Dari keturunan sang ayah, Kyai Haji Hasyim Asy'ari merupakan keturunan dari Rasulullah. Selain itu, beliau juga keturunan dari Sunan Giri. Sedangkan dari keturunan sang ibu, Kyai Haji Hasyim Asy'ari ini adalah keturunan raja terakhir Kerajaan Majapahit yang dikenal dengan Raja Brawijaya atau Lembu Peteng. Selanjutnya, pendidikan Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Di usianya yang masih belia, beliau menghabiskan waktu di lingkup pesantren, yang dimana tempatnya ialah pesantren keras sekaligus pesantren yang diasuh oleh ayah beliau sendiri. Jadi dari kecil beliau sudah ditanamkan dasar-dasar syariat Islam, dan pada usia 15 tahun beliau melancong atau melanjutkan pendidikan beliau ke beberapa pesantren yang ada di Pulau Jawa. Salah satunya adalah di Pondok Pesantren Siwalan Panji Sidoarjo, lalu ada di Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang, lalu di Pondok Pesantren Langitan Tuban, dan Pondok Pesantren Cepoko di Ngawi, dan Sarang di Rembang. Setelah itu 6 tahun berselang, beliau menikah dengan Nyai Nafisah, putri dari Kyai Yakub Siwalan Panji, dan beliau melaksanakan haji bersama mertua beliau dan istri beliau. Tidak hanya menjalankan ibadah haji saja, beliau juga menimba ilmu kepada beberapa ulama tersohor di Masjidil Haram. Salah satunya yakni Syekh Ahmad Al-Khattab Al-Minangkabawi, Syekh Muhammad Sa'ih Al-Samarqandi, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Thohir Al-Ja'far, serta Syekh Muhammad Mahfuz Al-Tamasi. Dengan beliau menimba ilmu di Masjidil Haram adalah salah satu ikhtiar beliau untuk menambah keilmuan beliau yang nantinya di mana beliau akan memperjuangkannya lagi di tanah Indonesia. Sebelum beliau kembali di Indonesia, beliau sempat mengabdi dan
mengajar di Tanah Haram dan dijuluki dengan julukan Syekhul Haram. Dan setelah dari Mekah, beliau kembali ke Indonesia, tepatnya di daerah Jombang, dan beliau mendirikan pondok pesantren yang hingga sampai saat ini namanya selalu dijadikan rujukan untuk calon-calon ulama-ulama dan calon-calon penerus perjuangan bangsa kedepannya, yakni Pondok Pesantren Tebu Ireng yang beliau dirikan pada tahun 1899. Selanjutnya, peran dan perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tak hanya dikenal sebagai ulama yang masyhur dalam bidang ilmu pengetahuan saja, beliau adalah salah satu pejuang saat kemerdekaan Indonesia, dan beliau sangat mengedepankan perjuangan untuk membela agama dan bangsa. Beliau turut maju menghadapi perlawanan saat itu penjajahan Belanda dengan mementingkan agama dan syariat. Perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari terlihat ketika beliau mendirikan organisasi besar, yakni organisasi Islam terbesar di Indonesia hingga sampai saat ini adalah Nahdlatul Ulama, yang dimana didirikannya pada tahun 1926 bertujuan untuk menjaga kemurnian ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, mempererat persatuan umat Islam, dan menggalang perlawanan kepada penjajah. Lalu selanjutnya adalah resolusi beliau, yakni resolusi jihad, yang dimana dengan adanya resolusi jihad ini beliau memberikan semangat patriarki kepada semua golongan masyarakat, baik itu santri ataupun non santri, yang sama-sama mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yang dimana sesuai dengan syariat-syariat yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam tentang toleransi ataupun perjuangan hak untuk mendapatkan kemenangan pada saat itu, kemenangan kemerdekaan agar terbebas dari penjajahan. Lalu beliau juga membangun atau mendirikan KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Dan selanjutnya adalah karya-karya beliau. Banyak sekali karya-karya yang beliau tulis. Salah satunya ialah Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Adabul Alim wal Muta'alim, Nazom al-Ibanah, Al-Qanun Asasi Nahdlat Ulama, Arba'in Hadisan, dan masih banyak lagi. Lalu berikutnya ialah wafat Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau wafat di Surabaya pada tanggal 25 Juli 1947, dan pada saat beliau meninggal, beliau dimakamkan di pemakaman Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Mungkin cukup sekian presentasi peta imajinasi saya tentang biografi singkat Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pengetahuan baru bagi saya sendiri dan teman-teman yang melihat video ini. Jika ada kurang lebih kata yang saya sampaikan ataupun ada kurang tingkah laku dan bahasa saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.